Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldio Garastia, NIM 120204135541, jurusan Hukum Tata Negara Siasa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, semester 5, kelas HTNB. Baik, saya akan membaca atau akan memaparkan judul Hukum Islam di Indonesia. Komplikasi hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih atau serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan. Ide pembentukan KHI itu tersendiri bermula pada 21 Maret tahun 1985. Ketika itu keluar surat keputusan bersama atau SKB Mahkamah Agung. KHI yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau Inpres Nomor 1 garis miring 1991 ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara. Tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim pengadilan agama sehingga tidak terjadi lagi simpang siur dalam keputusan hakim. Tanpa adanya KHI, para hakim di pengadilan agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fikih yang dibuat oleh para fuqaha atau ahli hukum terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya, di mana fuqaha itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama seringkali keputusan berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagian kedua, calon mempelai, pasal 15. Ayat 1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat 2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikut ini adalah beberapa produk peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan materi hukum Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang saat ini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, materi muatan hukum Islam juga diatur dalam peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Hukum Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan bank berdasarkan prinsip bagi hasil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam,
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang penanganan masalah otonomi khusus di Nanggroe, Aceh Darussalam. Selain itu, seiring dengan perkembangan konsepsi otonomi daerah di Indonesia, hukum Islam juga telah banyak ditransformasikan menjadi peraturan daerah yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana hukum Islam dari segi diberlakukan hukum pidana dan perdata Islam? Praktek penerapan hukum Islam di Indonesia cenderung dibenturkan dengan sumber-sumber hukum yang lain. Ada asumsi bahwa hukum Islam mengalami disharmonisasi dengan hukum nasional dalam beberapa kasus hukum. Ada kekhawatiran dan kecemasan sejumlah kalangan apabila penerapan jinayat atau hukum pidana Islam diterapkan, maka akan bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM sebagai nilai-nilai universal. Indonesia merupakan negara bangsa yang bersumber hukumnya didasarkan kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya, Presiden Soekarno telah berjanji memberikan kewenangan Aceh untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia serambi Mekah ini. Ketika itu, Soekarno meminta kepada Tunku Daud Bereu untuk membantu perang antara Indonesia melawan Belanda. Daud Bereu akan menyanggupi permintaan Soekarno dengan dua syarat, yakni yang pertama, perang berlandaskan fisabilillah, dan yang kedua, Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam nantinya. Soekarno pun menyanggupi dua syarat tersebut. Saat ini Daud Bereu meminta perjanjian tertulis sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada masyarakat Aceh.